kedua, maknanya ke dalam produk yang dikemas harus ramah dan terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, kita lihat ecological packaging sekitarnya itu banyak, Mbak Novi, itu harus berasal dari sumber alam, di mana sumber alam itu harus renewable. Ya, renewable, tidak merusak. Itu dikatakan ecological. Kemudian kedua, dari proses pengolahannya itu, dia tidak menyisakan limbah yang merusak lingkungan. Ya. Nah, tidak merusak, tidak berdampak dan sebagainya. Itu menurut pandangan saya, Mbak Novi, itu kemasan ramah lingkungan. Nah, itu. Jadi jangan copi-copi Novi menjawab ada organisme, ada tanaman ini. Jadi kita menjawab dulu secara holistik. Kamu lihat, kamu sering lihat di televisi, kalau sekarang ibu jarang buka TV itu, TV ibu mati terus. Selain nggak sempat, ibu juga nggak begitu lagi nonton, udah kadang kecewa ya. Nah, ini orang langsung tanya, tidak langsung to the point, betul nggak? Ya, betul kan Novi? Lihat di Betul, Bu. televisi. Oh, bagaimana Profesor Novi sebagai wamen eh, pendidikan apa nih sekarang wamen pendidikan tinggi sains dan teknologi. Sekarang baru kan namanya Mendik Saintek, betul ya, Menteri. Jadi bagaimana Profesor Novi sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tentang pandangan tentang MBKM. Oh, Novi nggak perlu langsung jawab, oh saya tidak setuju, atau saya setuju, harus diteruskan tidak. Kalau seorang yang sudah level tertinggi itu, oh kita lihat dulu makna dari MBKM itu apa ya. Nah, Novi harusnya sebagai wamen nanti jawabnya begini, kan? MBKM itu untuk memperkuat kompetensi daripada mahasiswa. Ah, jadi jangan sampai esensinya ini menghilang. Akan dikaji dulu, MBKM itu kan banyak sekali programnya ya. Eh, eh, Mbak Siti, ya kan Mbak Siti ini sebagai pewawancaranya. Nah, kayak gitu. Jadi eh, seseorang ini, pejabat ini atau siapapun yang ditanyakan tidak langsung menjawab setuju, tidak setuju. Bah, bukan. Oh, Betul-betul. kita lihat dulu ya esensi dari MBKM itu sebenarnya apa yang dikembangkan oleh menteri sebelumnya. Itu eh, MBKM itu muncul adalah untuk mengakomodir para lulusan-lulusan yang tidak siap pakai di pangsa pasar karena tidak memiliki skill yang kompeten yang dibutuhkan oleh industri. Antara teori di perguruan tinggi dengan industri itu tidak matching. Di teori begini, prakteknya begini. Nah, MBKM ini adalah menjembatani ya bahwa mereka disuruh MBKM pada semester 5, Mbak. Nah, ya, Prof. Novi ini bilang semester 5 kan. Makanya mereka sudah dibekali dan lihat di industri. Oh, ternyata tidak semudah itu mempraktekkannya. Ah, bla 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 bla. Nah, gitu Novi jawabnya itu. Bisa Insya Allah. paham? Insya Allah, Nah, Ibu. jadi Tapi, ah, insya Allah, Ibu. nah itu tadi Novi yang akan bercimpung di LSM itu harus pintar menjawab. Kamu akan diwawancari. Mbak Novi ini punya gagasan, ya, gagasan untuk menolong masyarakat nasi kering, ya. Bagaimana itu ide itu timbul, ya, yang melatar belakangi seorang Novianti memiliki ide semacam itu. Nah, kamu akan ditanya kalau kamu berhasil. Itu kan yang ditanya oleh Tik MD dan sebagainya. Oh, bagaimana seorang Novianti bergerak di bagian A yang diwawancara kan orangnya aneh-aneh semuanya kan. Iya, Yang mainstream, yang menolong ini, yang menolong itu, yang ini, betul kan? iya. Ya. Nah, itu bagaimana ya seorang Novianti ya tercetus ide yang begitu brilian ya. eh, Ide nasi kering ini bla 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 bla. Itu sebenarnya kata Mbak Novi, makasih ya eh, eh, Tik Andy, ya.
nasi kering itu ya bukan sengaja untuk dikeringkan. Itu hanya sebagai proses ya, suatu proses itu untuk mengawetkan nasi yang belum terpakai, yang belum termanfaatkan, bukan sisa ya Mas. Nah, itu satu-satunya jalan ya menyelamatkan nasi ini yang sudah terlanjur dimasak ini, terutama di restoran. Mereka sulit memprediksi pengunjung penggunaan restoran, makanya satu-satunya cara yang paling mudah adalah dikeringkan dan nasi ini, sehingga disebut nasi kering. Jadi jangan sampai ada salah persepsi bahwa nasi kering atau kerak itu hanya untuk orang-orang yang miskin. Itu hanya semacam bentuk produk untuk menyelamatkan atau mengawetkan nasi. Nah, Novi harusnya menjawabnya begitu. Oke? Iya. Bisa kita mulai. Menurut Novi, itu apa itu ecological packaging? Baru nanti dia masukkan materinya. Kalau Iya. maknanya nggak kena, apa itu ecological packaging? Bukan hanya kertas. Oh, Novi bilang, selain plastik, Bu, kertas. Kertas juga merusak lingkungan, enggak? Kertas merusak lingkungan. Menurut Novi, apa? Kenapa kertas merusak lingkungan? Oke, Ibu. Apa ya? Terima kasih. Aspek apa kertas merusak lingkungan? Kertas itu merusak lingkungan loh. Kertas terbuat dari apa, Novi? Dari pohon, dari iya. Kayu. Kamu lihat ya truk-truk di jalan, kayu gelondongan itu dibawa ke PT TEL. Betul kan? Untuk dihancurkan, diekstrak, dipulp, akhirnya menjadi kertas. Itu merusak nggak? Ibu. Kertas. Makanya sekarang dikurangi kertas menjadi akhirnya paperless. Jadi dokumen